Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Nuraini, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Semoga selalu bahagia untuk kita semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu tokoh agama, yakni Kiai Haji Zainuddin. Kiai Haji Zainuddin MZ adalah seorang pemuka agama Islam di Indonesia yang populer melalui ceramah-ceramahnya di radio dan televisi. Julukannya adalah Dai Sejuta Umat, karena dakwahnya yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bintang Reformasi, kemudian digantikan oleh Bursah Zarnubi. Beliau menempuh pendidikan tinggi di IAIN Syarif Hidayatullah atau sekarang bisa kita sebut UIN Ciputat, dan beliau berhasil mendapatkan gelar doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Terlahir dengan nama Zainuddin Hamidi, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Maret 1952, beliau lebih tersohor dengan sebutan Zainuddin MZ. Huruf M dan Z pada nama belakangnya diambil dari nama ayahnya, yakni Turmuzi. Zainuddin merupakan anak tunggal pasangan Turmuzi dan Zainabun dari keluarga Betawi asli. Ayahnya yang pensiunan pegawai PLN adalah seorang yang taat beragama, sementara ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Beliau memiliki nama panggilan keluarga, yakni Udin. Pendidikan dasarnya diperoleh di SD Keramat Pela. Beliau merupakan murid yang cemerlang. Hal itu dibuktikan dengan tawaran akselerasi dari gurunya. Jadilah dirinya lompat satu tingkat seharusnya kelas 3 menjadi kelas 5. Sejak kecil, beliau sudah tampak mahir berpidato. Beliau suka naik ke atas meja untuk berpidato di depan tamu yang berkunjung ke rumah kakeknya. Bakatnya itu mulai tersalurkan ketika mulai masuk madrasah sanawiyah hingga tamat madrasah aliyah di Darul Ma'arif Jakarta. Di sekolah ini, ia belajar pidato dalam forum Talimul Muhadharah atau belajar berpidato. Kebiasaannya membanyol dan mendongeng terus berkembang. Setiap kali tampil, ia memukau teman-temannya. Kemampuannya itu terus terasah berbarengan permintaan ceramah yang terus mengalir. Di sekolah madrasah aliyah, sewaktu kelas 2, bertemulah pertama kali beliau dengan Siti Kholillah. Keduanya kerap berpapasan saat aktif di organisasi Ikatan Pelajar Sanawiyah Aliyah, meski tidak sampai berpacaran. Kholillah sempat pindah ke MA Negeri Mampang Perapatan, tetapi Zainuddin selalu menyempatkan diri untuk bertemu, sekedar bertegur sapa. Akhirnya beliau melamar Siti Kholillah. Pada 4 Februari 1972, Zainuddin dan Siti Kholillah menikah dengan resepsi sederhana menggunakan adat Betawi. Seiring berjalannya waktu, karena ceramahnya sering dihadiri puluhan ribuan umat, maka tak salah kalau pers menjulukinya sebagai Dai Sejuta Umat. Suami Hajah Kholillah ini semakin dikenal masyarakat ketika ceramahnya mulai memasuki dunia rekaman. Kasetnya beredar bukan saja di seluruh pelosok Nusantara, tetapi juga ke beberapa negara Asia. Sejak itu, beliau yang punya hobi mendengarkan lagu-lagu dangdut ini mulai dilirik oleh beberapa stasiun televisi.
bahkan dikontrak oleh sebuah biro perjalanan haji yang bekerja sama dengan televisi swasta bersafari bersama artis ke berbagai daerah yang disebut dengan nada dan dakwah. Tak sampai di situ, kepiawaian ceramahnya sempat mengantarkan Zainuddin ke dunia politik. Pada tahun 1977 sampai 1982, ia bergabung dengan partai berlambang Ka'bah yang disebut PPP atau Partai Persatuan Pembangunan. Jabatannya pun bertambah. Selain dai, beliau juga sebagai politikus. Sebelum masuk Dewan Pimpinan Pusat, beliau sudah menjadi pengurus aktif Partai Persatuan Pembangunan tersebut, yakni menjadi anggota Dewan Penasihat. Lebih jauh lagi, berkat kelihayannya mengkomunikasikan ajaran agama dengan gaya tutur yang luwes, sederhana, dan dibumbui humor segar, partai yang merupakan fusi beberapa partai Islam itu jauh-jauh hari, sejak pemilu 1977, sudah memanfaatkannya sebagai vote getter. Bersama Raja Dangdut Rhoma Irama, Zainuddin berkeliling berbagai wilayah mengampanyakan partai yang saat itu bergambar Ka'bah sebelum berganti gambar bintang. Hasil yang diperoleh sangat signifikan dan memengaruhi dominasi Golkar. Tak ayal, kondisi itu membuat penguasa Orde Baru was-was. Totalitas beliau untuk Partai Persatuan Pembangunan bisa dirunut dari latar belakangnya. Lalu, pada bulan Januari tahun 2002, beliau bersama rekan-rekannya mendeklarasikan Partai Persatuan Pembangunan Reformasi yang kemudian berubah nama menjadi Partai Bintang Reformasi dalam muktamar luar biasa pada 8-9 April 2003 di Jakarta. Beliau juga secara resmi ditetapkan sebagai calon presiden oleh partai ini. Beliau menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bintang Reformasi sampai tahun 2006. Karena hidup tidak selalu berjalan dengan mulus, maka pada bulan Oktober tahun 2010, nama beliau tercoreng akibat pengakuan seorang artis bernama Aida Saskia yang mengaku diperkosa sang dai. Lalu, di bulan November 2010, beliau sepakat untuk minta maaf pada Aida Saskia yang menuduhnya melakukan pemerkosaan itu. Permintaan maaf dari beliau tersebut merupakan bagian dari draft perdamaian yang telah disepakatinya dengan Aida Saskia. Beliau akan meminta maaf atas semua kekeliruan dan kesalahannya, baik melalui pernyataan ataupun tindakannya pada Aida Saskia. Dalam jumpa pers itu, dibacakan isi draft perdamaian antara kedua orang yang berseteru tersebut. Beliau meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2011 pada pukul 10:15 di usia 59 tahun dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Pusat Pertamina. Beliau sempat tidak sadarkan diri sebelum dibawa ke rumah sakit karena serangan jantung dan gula darah. Beliau meninggal setelah sarapan bersama keluarga di rumahnya di Gondaria 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beliau meninggalkan 1 orang istri dan 4 orang anak. Sebagaimana permintaan beliau, jenazahnya dimakamkan di kompleks halaman Masjid Fajrul Islam yang memang berada persis di depan rumah almarhum. Pemakaman dilakukan pada hari yang sama usai sholat Asar. Demikian figur dai sejuta umat, yakni Kiai Haji Zainuddin MZ. Sosoknya yang sangat langka dalam dunia dakwah membuat umat Islam sangat kehilangan ketika beliau telah meninggalkan kita. Meski begitu, kita masih bisa menikmati ceramah-ceramahnya lewat media online.
Sewaktu beliau ceramah, beliau pernah bilang, ilmu membuat hidup lebih mudah, seni membuat hidup lebih indah, agama membuat hidup lebih terarah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.